Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalan kami dari CKP Angkatan 10 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual praktek kucing untuk supervisi akademik. Saya Marianto Dwi Cahyo dari SMK Negeri 4 Bojonegoro di sini berperan sebagai observer, dan di sebelah Saya Gaguk Wahyu Puspito dari SDN Butuh 2 Kecamatan Ngasem berperan sebagai coach. dan berikutnya Saya Sutrisno dari SMK 4 Bojonegoro berperan sebagai coach. demikian perkenalan dari kami, dan selanjutnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Gaguk. Waalaikumsalam Pak Mar. Ini loh Pak Gaguk, saya mendengar bahwa jenengan akan mengadakan coaching pada salah satu guru. Bener nggih Pak Gaguk? Oh iya, benar sekali Pak Mar. Ngeten nggih. Jadi ini sebelumnya saya akan mendiskusikan beberapa hal ya. Apa kata rubrik penilaian yang akan dipakai Pak Gaguk dalam coaching kali ini? Iya. Jadi nanti saya akan menggunakan metode alertita Pak Mar. Di situ ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Oh gitu Pak Gaguk ya. Iya. Kemudian kompetensi apa yang mungkin rencana Pak Gaguk kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Mar. Jadi sekiranya begitu yang akan saya gitu ya. Terus dari kompetensi itu yang disebutkan tadi Pak Gaguk, mungkin kompetensi mana yang spesifik Pak Gaguk gunakan? Jadi nanti saya menyesuaikan kondisional Pak Mar, tapi saya akan spesifik pada yang ketiga nanti untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam tekniknya. Oh gitu ya. Iya. Terus ini Pak Gaguk, dari kompetensi inti yang spesifik Pak Gaguk gunakan, terus Iya. indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Gaguk sampaikan apa gitu ya? Iya. Jadi nanti indikator yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan kata kunci Pak Mar. Di situ saya bisa mengajukan pertanyaan ulang dan untuk menumbuhkan potensial pada diri coach. Gitu ya. Iya. Oke Pak Gaguk, semoga dalam pelaksanaan coaching nanti ya Pak Gaguk bisa melaksanakan coaching dengan lancar dan sesuai alur yang diharapkan. Siap. Sampai di sini dulu Pak Gaguk ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Iya, siap. Terima kasih Pak Gaguk. Sama-sama Pak Mat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gaguk. Ya, selamat pagi Pak Tris. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Gaguk. Alhamdulillah pagi ini sehat. Alhamdulillah. Oh ya, tadi katanya Pak Tris mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Tris, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, begini Pak. Sebenarnya saya ada sedikit masalah yang membuat pikiran saya itu tidak tenang. Jadi beberapa hari ini itu murid saya itu tidak masuk Pak tanpa keterangan. Jadi saya itu bingung mengutarakannya itu kemana. Apakah kira-kira Pak Gaguk itu punya waktu hari ini? Oh gitu. Ya alhamdulillah Pak Tris, saya hari ini insya Allah banyak waktu. Jadi monggo
jika Pak Tris ingin menyampaikan sesuatu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya saya terima kasih Pak Gago telah mengganggu waktunya. Jadi begini Pak, yang membuat pikiran saya itu tidak tenang bahwa ada beberapa anak itu yang tidak masuk tanpa keterangan Pak. Itu ya lebih dari 3 anak, dan banyak guru mapel juga itu konfirmasi ke saya bahwa anak yang tidak masuk tanpa keterangan itu sudah banyak ketinggalan pelajaran Pak. Iya. Jadi apa ini yang bisa saya bantu Pak? Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Pak Tris? Ya, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi tentang bagaimana supaya murid itu dapat masuk kembali mengikuti pelajaran dan bisa mengejar ketertinggalan materi tersebut Pak. Oh gitu ya Pak Tris. Yes. Kira-kira nih ya, kira-kira menurut Pak Tris itu apa yang menyebabkan murid sering tidak masuk tanpa keterangan tersebut? Ya Pak. Kalau saya pikir siswa yang tidak masuk tanpa keterangan itu ada 3 hal Pak. Ya. Itu yang pertama, siswa itu takut masuk ke sekolah karena ketika mereka itu membuat kesalahan, ini kan murid SMK Pak ya. Mereka membuat kesalahan, mereka dihukum. Jadi mereka itu tidak nyaman di lingkungan sekolah karena takut dihukum itu tadi Pak. Terus yang kedua, karena kurangnya perhatian dari orang tua. Kita tahu sendiri orang tua itu pagi berangkat bekerja, pulang sore, jadi tidak ada waktu untuk anaknya. Jadi anak itu kurang perhatian dari orang tua. Terus yang ketiga, selama ini saya belum melaksanakan home visit Pak, datang ke rumahnya siswa untuk mengetahui real kenapa kok siswa itu tidak masuk lebih dari 3 hari. Nah, mereka merasa terabaikan atau tidak diperhatikan oleh wali kelasnya Pak. Kira-kira begitu Pak penyebabnya. Iya. Wah, menarik sekali ini obrolan kita kali ini Pak Tris. Jadi Pak Tris memiliki 3 hal yang menjadi persoalan yang menjadi penyebab siswa tidak masuk tanpa keterangan. Kira-kira Pak Tris tahu yang membuat siswa Pak Tris termotivasi untuk kembali semangat sekolah lagi? Iya, mungkin menurut saya Pak ya, untuk murid itu termotivasi untuk sekolah lagi, yang pertama itu kita itu harus perhatian kepada peserta didik kita Pak. Kita tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita itu harus memperhatikan kondisi siswa tersebut Pak, biar mereka tuh merasa diperhatikan. Terus mereka itu lalu mencurahkan apa yang ada di hatinya atau masalah yang ada, sehingga kita itu sebagai guru itu bisa memberi solusi atau membantu menemukan solusi mereka Pak. Terus yang kedua, kita itu harus juga berkolaborasi Pak dengan guru BK atau rekan sejawat menangani permasalahan siswa, khususnya yang siswa yang tidak masuk tanpa keterangan itu tadi Pak. Iya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, saya sependapat dengan Pak Tris. Lalu bagaimana agar murid yang sering tidak masuk dapat mengejar ketinggalan materi? Jadi gini Pak, menurut saya bagi siswa yang ketertinggalan banyak materi itu ya, sebagai wali kelas kita bisa berkoordinasi dengan guru mapel yang bersangkutan ya. Kita harus aktif Pak, ekstra aktif demi peserta didik. Jadi kita memfasilitasi, kita bisa berkoordinasi dengan guru mapel tersebut, kita bisa meminta bahan materi atau tugas tambahan agar siswa itu bisa belajar secara mandiri di rumah Pak, agar mereka itu bisa mengejar ketertinggalan materi. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Nah, betul sekali Pak Tris yang jenengan sampaikan. Saya yakin sekali bila Pak Tris bisa menggunakan berbagai cara tersebut agar siswa yang bersangkutan itu dapat atau bisa mengejar ketinggalan materi. Jadi sekarang apa rencana Pak Tris untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, jadi gini Pak, rencana saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, jadi saya akan melakukan segitiga restitusi Pak. Jadi kalau di sekolah itu guru itu tidak hanya sekedar menghukum Pak. Ya, kita melakukan segitiga restitusi, ya kita
tahu permasalahannya dan siswa itu dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri itu Pak. Terus yang kedua, saya harus berkoordinasi dengan semua pihak Pak, kesiswaan, BK atau guru mapel lain untuk menyelesaikan siswa yang tidak masuk tanpa keterangan itu tadi Pak. Saya tidak langsung membuat keputusan tersendiri itu tidak Pak. Saya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain Pak. Terus untuk siswa yang ketinggalan pelajaran itu tadi Pak, saya harus berkoordinasi dengan guru mapel yang bersangkutan ya, memfasilitasi, memberi bahan materi atau tugas tambahan agar mereka itu tidak ketinggalan pelajaran lagi Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Langkahnya. Bagus sekali rencana Pak Tris, semoga berhasil. Ya, sebenarnya Pak Tris ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kira-kira apa komitmen Pak Tris terhadap rencana ini? Jadi komitmen saya itu menjadi guru yang bisa membimbing Pak, bukan menghukum. Jadi peran guru itu bukan saja memberikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi penuntun bagi muridnya, sehingga muridnya itu nanti berkembang menjadi manusia yang terbaik, bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Nah, serta saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak Pak. Ya. Dan saya terakhir akan memberi penguatan atau motivasi pada murid saya, gitu Pak. Bagus itu Pak Tris, saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Pak Tris harapkan. Amin, amin. Terima kasih Pak Bagu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua itu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Amin, amin. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Tris butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini? Nah, terkait masalah ini Pak, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Pak, sehingga barangkali ada masukan-masukan dari beliaunya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali Pak Tris. Semoga semuanya dapat segera teratasi, terselesaikan, dan Pak Tris dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga ya, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Gaku atas waktunya, sudah memberikan saran dan masukan yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Pak Tris. Yeah. Sampai jumpa di lain waktu. Yeah. Terima kasih sekali. Assalamualaikum Pak Gagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mat. Oke, gimana pelaksanaan coaching tadi Pak Gagu? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak Mat, proses coaching saya tadi berjalan dengan lancar sekali. Oke. Saya akan menanyakan beberapa hal Pak Gagu ya, terkait dengan proses coaching yang Pak Gagu tadi laksanakan ya. Yang pertama, yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi, mungkin indikator pencapaian yang akan dikembangkan itu apa Pak Gagu? Ya, tadi saya sudah menerapkan alur tirta Pak. Indikator yang sudah tercapai sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Ini juga dari identifikasi masalah yang sudah ada, sudah disampaikan oleh coach. Kemudian dari situ, dari kata-kata kunci yang ada dijawab oleh coach, ada pertanyaan, kemudian menggali coach untuk memecahkan potensi masalah yang dihadapi. Oh gitu Pak Gagu ya. Ya. Memang benar yang disampaikan Pak Gagu tadi ya. Dari hasil yang saya observasi itu Pak Gagu sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian sudah hadir penuh, sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sehingga kunci Pak Tris tadi sudah mengeluarkan kotesnya secara penuh. Itu menurut pengamatan saya Pak Gagu tadi ya. Oke Pak Gagu, berikutnya yang saya tanyakan,
potensi apa lagi yang Pak Gagu kembangkan dari hasil melaksanakan coaching tadi itu? Oke Pak Mar, jadi saya ingin mendengarkan lebih aktif ya. Kemudian saat menjadi coach, gaya komunikasi saya, bahasa tubuh saya, serta fokus saya ke coaching itu sudah sesuai atau sudah benar apa belum. Itu akan menjadi fokus saya ke depan. Setelah apa yang saya lakukan pada coaching hari ini. Oh gitu ya Pak Gagu ya. Ya. Terima kasih G. Semoga lain waktu jika ada permasalahan Pak Gagu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Siap. Terima kasih. Itu harapan saya Pak Gagu ya. Terima kasih Pak Mar. Terima kasih Pak Gagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.